Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Stein Sultan Abdurrahman, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas A2, semester 2. Nama M. Theo Renaldi, NIM 201450. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Multikulturalisme. Dosen pengampu Yozi Rahmadeni. Baik, di sini saya akan menjawab soal poin 1 hingga 4, di mana poin 1 inti pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan kriteria good citizen. Kriteria good citizen diantaranya yang pertama adalah aktif, yaitu apabila pemerintah ingin menjadikan negara yang lebih baik, maka masyarakatnya harus aktif. Selanjutnya, be kooperatif. Maksudnya, masyarakat harus mendukung program-program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menjadikan negara yang lebih baik. Selanjutnya ada slave control, yaitu masyarakat harus mengendalikan jati diri mereka atau mengendalikan diri sendiri. Selanjutnya ada obey the laws. Masyarakat harus patuh kepada peraturan pemerintah yang telah dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya ada love country, yaitu masyarakat harus mencintai tanah air dan menanamkan rasa nasionalisme di dalam jati diri mereka masing-masing. Selanjutnya ada persatuan, yaitu masyarakat harus bersatu bahwa Indonesia adalah keluarga yang besar yang dibedakan oleh bermacam-macam agama, suku, bahkan bahasa. Selanjutnya ada jujur dan dapat dipercaya. Karena dua sifat ini sangat sulit didapatkan, sehingga kriteria good citizen mengambil jujur dan dapat dipercaya. Mengapa demikian? Supaya masyarakat dapat mempercayai satu sama lain dan tidak ada pertentangan di antara satu sama lain. Selanjutnya ada ekspresi opini. Masyarakat harus mengekspresikan atau menyalurkan pendapat mereka kepada masyarakat atau pemerintah. Yang terakhir ada love author. Love author ini adalah masyarakat harus saling mengasihi atau menyayangi satu sama lain. Selanjutnya jawaban poin kedua, yang diantaranya yang inti pertanyaannya adalah jelaskan karakteristik perbedaan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Perbedaan bangsa Indonesia dengan bangsa lain pada umumnya sangat banyak, dan yang paling mendasar atau yang menonjol adalah bangsa Indonesia memiliki dasar bangsa yang sangat kuat, yaitu Pancasila, yang sudah merangkum semuanya di atas masyarakat Indonesia. Selanjutnya, negara Indonesia ini negara kepulauan yang tersebar luas pulau. Di antaranya pulau yang terbesar ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Papua, dan Sulawesi. Selanjutnya banyak suku, di antaranya suku Jawa, suku Melayu, suku Bugis, dan lain-lain. Selanjutnya banyak budaya,
baik itu budaya dari berbagai suku atau daerah. Selanjutnya, berbagai macam agama di Indonesia. Di antaranya ada Islam, Konghucu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Selanjutnya poin ketiga, yang dimana inti pertanyaannya adalah sebutkan 5 integrasi nasional, jelaskan dan berikan contohnya. Di antaranya yang pertama ada integrasi bangsa, yaitu proses penyatuan sosial dan budaya yang mempresentasikan identitas bangsa. Contohnya, batik adalah budaya tak benda yang menjadi identitas bangsa Indonesia, Yang kedua ada integrasi wilayah, yaitu proses penyatuan geografis dan batas-batasan yang konkret dan spesifik. Contohnya, wilayah Natuna yang mendapat klaiman dari negara lain. Yang ketiga ada integrasi nilai, yaitu proses pencapaian kesepakatan masyarakat tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya, ketika pemuda yang tinggal lama di Eropa kemudian datang ke Indonesia dengan menetap, maka dia tidak akan membungkukkan badannya ketika melalui atau lewat di depan orang yang lebih tua. Yang keempat ada integrasi elit massa, yaitu proses penyatuan kesepakatan dan kepentingan antara pemerintah dan rakyat. Contohnya, pejabat yang diminta mundur oleh rakyatnya. Yang kelima ada integrasi tingkah laku, yaitu proses perilaku sosial yang dilakukan dengan pertimbangan agar diterima oleh masyarakat. Contohnya, kita hidup di suatu negara yang di mana warganya tidak patuh dengan peraturan pemerintah yang telah dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya poin keempat, yang dimana inti pertanyaannya adalah mengapa konstitusi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena konstitusi adalah sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Yang banyak sekali peran penting konstitusi bagi bangsa Indonesia, yang diantaranya adalah menetapkan tujuan bangsa Indonesia dan menjadikan identitas atau jati diri suatu bangsa Indonesia atau seluruh bangsa Indonesia. Mungkin pada kesempatan ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.